Ya, selamat malam Mbak Meka Hasim. Senang banget kali ini saya Ardi ketemu dengan Mbak Meka Hasim di Brand Hunter Talk untuk berbagi bersama founder dan CEO dari dalam corporation dengan produk yang mungkin sudah banyak teman-teman tahu, coklat dalam salah satunya ada Owi coklat dan beberapa produk lainnya. Di sini Mbak Maika Hasim akan berbagi tentang cerita beliau membangun brandnya coklat dalam, lalu Owi dan teman-temannya, bagaimana akhirnya Mbak Maika dapat memperoleh investor yang nilainya juga cukup lumayan besar. Itu yang menjadi problem teman-teman UKM, di mana mungkin 3 masalah klasik UKM itu salah satunya ada di funding. Nah, funding, terus planning dan marketing itu menjadi masalah klasik yang tahunan dihadapi. Tapi Mbak Meika dapat lolos dari masalah itu dan sampai sekarang terus dapat bertumbuh. Selamat malam Mbak Meika. Halo. Ya, selamat malam. Terima kasih sudah rawuh di Brand Hunter Talk. Ya, terima kasih Mas Ardi sudah diundang di Brand Hunter Talk. Ya. Ini suaraku jelas nggak? Jelas? Oke. Ya. Yang pertama, sakit di Mbak cerita sama teman-teman audiens kalian. Kan banyak nih teman-teman UKM yang masih mengeluhkan bahwa kayak tabu gitu loh ngomongin investor tuh. Bagi mereka kan kayak usahanya masih kecil, terus belum pantas gitu kan. Tetapi kan Pak Mega salah satu UKM yang memang bisa membuktikan itu kan, ke mata masyarakat bahwa UKM tuh dapat tidak seksi loh di mata investor. Bahkan yang invest Mbak Mega juga sebuah perusahaan grup besar kan, perusahaan multinasional besar. Nah itu monggo Mbak Mega, gimana sih awal dulu bangun coklat dalam, terus challenging-nya gimana, terus perjalanannya sampai akhirnya kok bisa di dipinang Mana oleh dulu nih Mas? investor. Mana dulu ya? Ya, yang pertama kali apa? Coklat dalam ya? Dalam dulu gitu. Ya. Jadi sebenarnya kan dalam sudah dibangun dari tahun 2013 tuh. Yeah. Pada saat kita waktu tahun 2013, kita mikirnya juga ya pokoknya dikerjain aja. Waktu itu gitu. Tetapi pada saat awal kita mengerjakan coklat dalam, memang sudah komitmennya adalah kita mau bikin bisnis yang serius. Maksudnya serius di sini, kalau misalnya ada beberapa UKM yang akan memilih pertama kali yang dilakukan adalah bikin produk dulu lalu dijual dulu, kayak gitu. Kalau kita benar-benar dari awal siapin legalitas dulu. Jadi sejak awal sudah siapin, waktu itu perusahaannya CV, terus setelah CV semua legalitas kayak TIUP, TDP, TDI, disiapin dari HO, kan perjalanannya kayak gitu ya. Terus akhirnya kita riset produk, terus bikin brand untuk produk, bikin nama buat perusahaan. Jadi malah justru pertama kali yang disiapin adalah, saya ingat banget tanggal 2 Januari tahun 2013 tuh saya bangun pagi langsung ketemu sama pengacara, ketemu sama notaris, ketemu sama notaris untuk bikin perusahaan. Jadi nomor satu perusahaannya dulu. Setelah itu ada kali waktu itu 2 bulan pertama, jadi bulan Januari sama bulan Februari, kita tuh malah justru siapin sistem back office sistemnya dulu. Produknya baru di launching tanggal 1 Maret tahun 2013. Jadi kayak gitu. Nah, sejak awal bikin satu usaha yang supaya dalam gitu loh, memaksa diri harus serius karena sudah dibikin perusahaan, sudah dibikin legalitasnya. Jadi nggak boleh mundur gitu. Itu sih semangatnya kayak gitu. Nah itu. Jadi memang dari company-nya dulu baru produk ya? Betul. Company-nya dulu baru produknya. Jadi produknya itu keluar itu memang sudah dengan legalitas yang sudah lengkap. Gitu. Company sudah siap. Gitu. Emang bener sih. Kalau makanan pola pikir modern gitu ya. Pola pikir modern tuh. Ya, kadang-kadang kalau UKM kan kadang-kadang gitu ya, kita bikin produk dulu, tes pasar dulu, kayak gitu, laku dulu, terus lengkapin legalitasnya, yang penting izin edarnya dulu, kayak gitu, yang penting terus berjalan dulu, gitu. Dalam hal ini, yang pengen saya bagi adalah ke teman-teman, saya malah justru sebaliknya. Biasanya kalau di legalitas itu kalau di akhir, kayak gitu, kita switch semuanya di depan. Karena
sebenarnya kita tahu bahwa legalitas itu adalah salah satu kunci untuk kita bisa masuk ke distribusi channel distribusi. Ya. Nah, kalau kita nggak kuat sama legalitas, kita nggak akan pernah bisa masuk ke distribusi jaringan distribusi, baik retail modern ataupun khususnya retail modern ya. Retail modern kan memang spesifikasinya masih lengkap kayak gitu. Kalau ke toko oleh-oleh cenderung lebih bersahabat karena dengan adanya izin edar produk aja dia sudah cukup. Misalnya kayak PIRT atau brand halal gitu ya, yang dibutuhkan masyarakat kan gitu. Begitu ada PIRT halal bisa beredar gitu ke toko itu. Tapi begitu mau masuk ke retail modern itu challenge-nya lebih besar. Jadi sejak awal memang sudah disiapkan supaya kita yang lengkap gitu Mas. Ya. Ardi. Memang udah pola pikirnya udah langsung jauh ke depan ya Mbak ya. Udah langsung ngomongin brand ya, nggak ngomongin produk lagi ya. Udah ya kan? Ngomongin karena pengen, bahkan itu saya masih inget banget itu. Begitu kita ketemu Naman Dalam itu ketemunya tanggal saya masih punya nih catatannya. Jadi kita ketemu kata-kata dalam itu, kita brainstorming itu tahun 2012, tanggal 13, bulan Desember. Padahal kita bikin usahanya tuh bulan Januari realitasnya. Itu sudah pikirin apa nama brandnya. Jadi waktu itu kepikiran tuh harus mikirin, oke, pakai nama bahasa Inggris aja deh, pakai nama bahasa Sanskerta atau pakai bahasa nama Itali kayak gitu. Bahasa-bahasa yang kita pikir bukan bahasa ibu kita. Terus begitu kepikiran, kenapa nggak kita pakai bahasa Jawa aja? Terus kita melakukan brainstorming lagi tuh, begitu ketemu, oke, bahasa Jawa, titik gitu. Saya masih punya catatan, ada Mataram, ada Jejek, ada Kraton, ada Blangkon, ada Gendis, ada Gending, dan segala macam. Itu kita tulis brainstormingnya, terus akhirnya ketemu sama satu kata, dalam. Belum dalam ya, masih dalam. Dalam itu kan artinya saya. Kita cerita nih kepada dia, kayaknya jangan dalam deh, itu terlalu keakuan. Coba kalau dalam aja. Akhirnya kita ketemu kata dalam itu yang dalam bahasa Jawa artinya rumah. Lalu kita bongkar nih, kita harus punya storytelling kan. Dalam ini connect apa nih sama kita kayak gitu. Akhirnya kita pikirin gini, oke, kalau gitu kita bikin coklatnya adalah Heartfully Made coklat. Coklat yang dibuat dari hati, dari rumah hati, yang itu adalah dalam, sebagai tanda hati dari Jogja. Tanda hati sebagai kata ganti oleh-oleh. Jadi akhirnya kita ketemu sama rangkaian kata yang supaya kalau kita bercerita mengkonekkan ini semua itu menjadi, ya memang kita melakukannya semua dengan hati. Jadi Heartfully Made coklat yang buat dengan hati benar. Dimulainya dari rumahnya kita artikan where the heart belong to, di mana tempat hati kita kembali. Terus ada hati kayak gitu. Romantis ya coklatnya ya? Mulai romantis banget. Dalam sendiri gitu. Iya. Menarik ya ceritanya. Memang nggak apa ya, mikir nama itu memang seharusnya kan ada itunya. Kalau di brand namanya ya brand filosofi kan ya. Kayak gitu. Jadi nama itu ya kayak menungso ya, kayak orang ya sebenarnya. Arti kata Meka Hasim itu pasti ada artinya. Terus itu harapannya seperti apa gitu kan? Bapak Ibu kita, bener kan, kalau Bapak Ibu kita ngasih nama kan dipikir tenanan ngono kae lho Mas. Dipikir tenanan, Cina nih opo, bahasa Arabe opo, misalnya kayak gitu, atau arti ding bahasa apa kayak gitu. Ya sama sebenarnya ketika kita bikin brand untuk usaha itu sama kayak perlakukannya kayak seorang itu ya anakmu kayak gitu. Jadi pikiran tenanan. Bener. Ini kan ya, oke sing ngene ya Mbak ya. Apa nggak jeneng waton dhek kuwi saunine terus penak ngono. Ya kan? Sekarang mungkin 90% ya UKM atau perusahaan kecil, bahkan ya mahasiswa terus nge-launching produk itu namanya nggak dipikir sedalam gitu. Jadi ujug-ujug seperti jenenge misalnya coklat orang misalnya apa ya, susu Google kan misalnya. Apa jenenge apa lah. Nah itu kan jadi kayak dia pengen unik tetapi jadi nggak punya makna gitu. Itu yang jadi masalah bagi teman-teman UKM sekalian, bahwa saat nanti dia diturunkan ke step komunikasi, dia kebingungan mencari strategi komunikasinya saat dia diturunkan ke strategi komunikasi. Nah, Mbak Meka kan udah punya prototipe pertama, ada filosofi dulu. Istilahnya kan ada brand soul-nya kan dari Mbak Meka udah punya nih. Brand soul-nya Mbak Meka udah tahu dari coklat yang dimana dibuat untuk dia kayak kembali ke rumah gitu. Terus
Ya. homey banget pun, pabriknya pun juga, showroomnya juga sangat homey. Nah itu yang kadang-kadang kan brand essence atau namanya itu, nah di dalam diturunkan ke dalam komunikasi, itu jadi kesulitan kalau UKM sekarang makanya. Untuk membuat identitas merek itu jadi sulit. Nah dia nggak punya kayak Mbak Mega tadi filosofi mereknya. Nah itu pandangan Mbak Mega gimana sih terhadap UKM-UKM yang mungkin sembarangan gitu, milih nama, terus dia terkesan ya sae gitu lah, ngawur untuk langsung milih nama karena bagi dia nama itu apalah arti sebuah nama kan gitu kan. Tapi bagi brand nama itu menjadi poin penting ya kan, gitu. Gimana Mbak Mega? Ya, jadi sebenarnya memang ada kayak gitu Mas. Mungkin Ya, Mas Hardi mengalami juga mendapati semua hampir teman-teman UKM tuh 90% memang memulai namanya dari sesuatu yang kayaknya muncul saja di kepala kayak gitu, ya, tidak melalui kayak pertimbangan yang panjang, ya, atau kadang-kadang kalau ibu-ibu gitu dia akan memilih oke nama yang paling gampang karena itu nama anak saya ya, ya, kayak ya, gitu. ya, ya, ya. Sebenarnya menurutku tidak masalah juga sih, kalaupun itu nama yang paling familiar dan paling enak didengar di telinganya si pemilik usaha, itu juga nggak masalah sih Mas. Cuman Hmm. terus habis itu mesti mikir sih, bagaimana saya bisa kenapa kamu bikin produk ini? Karena saya merasa produk ini itu sangat bermanfaat ketika anak saya punya masalah seperti ini. Jadi saya berharap produk ini bisa mensolusikan ibu-ibu yang punya masalah sama saya. Nah itu kan sebenarnya story. Ya, 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 Sebenarnya kan ada ceritanya, tapi ya, nggak pernah disadari bahwa cerita di balik sebuah pembuatan produk itu menjadi sesuatu yang sangat unik untuk diceritakan. Nah itu ya, yang tidak disadari sama banyak UKM gitu. ya Jadi sih, kadang-kadang betul. dia punya story sebenarnya, dia punya background cerita kenapa dia bikin produk itu, atau misalnya kayak saya harus berhenti bekerja karena begini-begini, lalu saya punya hobi begini, jadi saya melakukan ini. Nah itu kan sebenarnya juga story juga. Nah itu yang nggak pernah digali sih. Nah PR-nya adalah buat yang sudah kebacot nih, kan biar bisa diperbaiki gitu, biar Ya, ada ya, komunikasinya sudah terjadi, sebenarnya digali tuh story-story itu tadi. Bagaimana perjuangan yang awal-awal, membangunnya seperti apa. Nah, itu yang akan bisa menjadi brand story-nya. Cerita dari oh. merek kita membuatnya gimana, dan gitu. Nggak harus ganti juga, gitu, karena sudah berjalan sekian lama. Tapi dibuat, dibuat apa namanya, dibuat, ditertulis gitu. Tertulis sejarahnya gimana waktu kemarin. Oke, memang sudah detail ya. UKM memang harusnya pola pikir. Kemarin waktu sesi Mas Roy juga kelemahan dari UKM memang di planning. Ya, Jadi kalau betul. ngomong take action aja dulu itu bagi kita nggak make sense ya, nggak masuk akal kalau tapi karena UKM itu kalau udah take aja apa action aja dulu itu mesti bangkrut. Jadi belajarnya itu udah bangkrut di tengah jalan. Iya kan? Kebanyakan kan gitu kan? Sekarang ngomong, Pak aku punya Kebanyakan ya. brand, lagi, tiba-tiba tahun depan udah nggak ada brandnya. Tiba-tiba udah, ya kalau ganti mah bagus ya. Tapi kalau dia udah, enggak ya, aku udah nggak pakai brand itu, terus putus asa gitu kan. Itu kan banyak, itu cerita Ya. klasiknya di situ. Nah, memang planning dari Mbak Meka itu insight-nya sangat menarik. Pembelajarannya adalah teman-teman UKM harus mampu planning itu business plan dan semuanya itu harus matang ya Mbak ya. Iya, um, dan dibikinnya malah konvensional loh Mas. Maksudnya tuh Ya, kita nggak terus bikin planning yang harus di depan kayak gitu. Cuman yang diplanningkan adalah legalitas harus lengkap dulu. Karena oke. kita tahu itu akan menjadi tantangan distribusi kalau kita legalitasnya nggak lengkap. Jadi waktu itu. Tapi terus sebenarnya pas lagi mau meluncing produk emang akhirnya konsep sih. Konsepnya memang kudu matang. Waktu itu kan kita mengambil konsepnya adalah cita rasa Indonesia dan cerita Indonesia. Ya. Diulik dari semua rempah-rempah Indonesia yang bisa dimasukin, di-pairingkan sama coklat itu yang mana gitu. Jadi kita terus akhirnya punya 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 istilahnya kalau di kita lini rasa gitu. Jadi kita punya Hmm. kelompok-kelompok tipikal rasa itu yang terus kita pikirin. Oke, kalau coklat klasik itu berarti kan coklatnya adalah waktu itu pertama kali adalah kalau sekarang ada dark milk sama white. Karena coklatnya klasik, kita harus cerita-cerita Indonesia nih yang apa nih gitu. Karena waktu itu aku juga habis menikah nih, Ya. bikin bisnis awal-awal. Jadi kepikirannya adalah salah satu yang paling klasik di Indonesia itu ya batik.
Kalau gitu batik itu kan banyak banget ya, banyak banget batik. Terus kita pikir lagi, batiknya yang mana yang kita pakai? Karena batik itu banyak banget, warisan budaya banyak sekali. Akhirnya langsung spesifik batik yang digunakan pada prosesi pernikahan di Jawa. Karena kita habis menikah. Itu yang the most klasik batik gitu, ever gitu menurut kita. Jadi akhirnya oke, rasa klasik dibungkus pakai batik klasik juga. Jadi akhirnya ada tuh benang merahnya antara si rasa yang di dalam coklat masih packagingnya. Begitu kita pikirin lagi rasa yang kedua, ini rasa pedas, ada jahe, peppermint, sama cabai. Dipikirin lagi, ini kita harus ngangkat budaya apa lagi nih? Oke, kalau gitu kita ngangkat budaya wayang. Wayang itu banyak banget lagi. Kita mau ceritanya banyak banget lagi. Waktu itu lagi happeningnya Mahabharata. Idenya gitu. Ya, Mahabharata lagi. Mahabharata lagi. Ibu-ibu sudah nonton itu ya? Dilalai saya Mahabharata itu membuat saya jadi belajar wayang. Begitu kita belajar Mahabharata, kita dari semua karakter-karakter akhirnya dipilihlah 3. Ada Bimo, Wisanggeni, sama Gatotkaca. Kita pilih 3 karakter itu adalah kenapa? Karena wayangnya punya benang merah satu hal sama rasanya. Ini rasa pedas. Mereka cara ngomongnya tuh ceplas-ceplas atau cenderung pedas. Jadi akhirnya itu yang menjadi benang merah lagi untuk aging. Begitu kita pilih lagi rasa waktu itu rempah-rempah. Rempah-rempahnya adalah cengkeh, sampai hari ini masih ada, kayu manis, sama sereh. Kita pikirin lagi, mana ya nih rempah-rempah mesti dibungkus pakai apa ya? Budaya yang mana yang mau kita ulik lagi? Terus kepikirannya adalah, oke, kalau gitu kita harus bergodok keraton. Bergodok keraton tuh ada 10. Ada 10. Saya punya bukunya Bergodok Keraton. Ada 10 dan setiap bergodok itu punya daerahnya masing-masing, punya tugasnya masing-masing. Akhirnya kita pilih klasternya berdasarkan si bajunya. Bajunya yang paling menarik yang mana? Oke, kalau gitu kita pilih 3. Lombok Abang atau namanya Wirobrojo itu selalu menjadi garda depannya di Bergodok Keraton. Kita buat itu salah satu yang kita angkat, terus 2 neutral sebagai gardiannya Sultan. Jadi kayak pampres kayak gitu kalau di karena tuh menarik banget itu bajunya. Yang ketiga, oke, klaster yang kita mewakili lurik-lurik tuh banyak banget. Jadi akhirnya kita pilih yang lurik-luriknya Mantri Jero. Mantri Jero itu adalah menteri-menterinya keraton dikasih apa namanya lurik. Kenapa? Karena di dalam tadi Mantri Jeron kayak. Benar. Jadi zaman penjajahan itu penjajah Indonesia tuh datang ke Indonesia tuh ngambil rempah-rempah kita. Jadi itu seolah-olah oke, para keraton itu ikut berjuang mempertahankan rempah-rempahnya Indonesia biar nggak diambil sama penjajah gitu. Jadi akhirnya tuh gimana ya, akhirnya riset itu tidak hanya dilakukan secara produk saja, tetapi riset juga dipikirin benar-benar secara packaging supaya punya story semuanya. Berarti kalau riset itu nggak boleh parsial ya Mbak ya, dia harus komprehensif semuanya yang ada di whole package dari semua aspek bisnis itu ya? Whole package. Package. Awal-awal gitu, awal-awal tidak tertulis. Kalau misalnya istilah kerennya mungkin mood board gitu ya, punya satu guideline brand itu harus seperti apa dan sebagainya. Dulu nggak kepikiran kayak gitu. Begitu kita punya rasa baru, misalnya kayak rasa kopi Indonesia. Kopinya ini sebenarnya idenya gini, ketemu sama petani kopi yang ada di Kaliurang, terus bilang gimana ya kita bisa kolaborasi. Oh, kalau gitu kopinya masukin ke coklat aja bisa gitu. Terus akhirnya kita mikir, nih kopi Indonesia eksotis banget, sayang banget kalau misalnya mau cuma satu aja. Akhirnya 6 kopi Indonesia dari Aceh sampai Papua. Aceh, terus Jawa diwakili Jogja, geser lagi Flores, terus geser lagi Toraja, terus geser Bali, terus ada Bajawa sampai Papua. Yang kita angkat adalah tarian khas daerah dari tempat kopi tersebut berasal. Jadi pokoknya selalu begitu. Oke. Ya menarik waktu dengan katanya dari tinggal delete ya. Nanti insight yang terakhir mungkin bisa disampaikan ke Mbak Meka. Ini kan yang apa disampaikan Mbak Meka ini sebenarnya the real branding itu ya ini. Jadi bukan logo, bukan balihomu, bukan mobilmu, tetapi saat ditanya apa sih produkmu gitu atau apa sih brandmu ya kayak Mbak Meka ini cerita tentang filosofi, brand soul, apapun itu kecintaannya dia terhadap produknya itu namanya branding. Ya Mas Arto itu selalu bicara tentang branding itu ya bukan brand fisik ya kan. Jadi Mbak Meka ini adalah salah satu contoh dari brand owner yang memang sudah menerapkan sisi branding ya. Kebetulan Mbak Meka juga orang yang paham terhadap branding dan mengajar branding juga dan marketing juga. Jadi ya paham.
Tapi apapun itu UKM harus mau untuk belajar itu kepada orang yang sudah tahu. Jadi ojo keminter, ojo sotoy bahwa yo wis penting apik terus ngerti-ngerti nek percetakan ngono, terus cetak ngono kan sering ngono to dadi stiker, dadi logo ngerti-ngerti wis duwe. Ya kuwi mah dudu branding mah gampang. Oke. Mbak, insight terakhir Mbak buat teman-teman sekalian. Gimana bisnis UKM biar sustain dan brand itu membangun sense of belonging terhadap sebuah brand. Sense of belonging terhadap sebuah brand. Kayaknya kuncinya cuma satu sih Mas, konsisten. Gitu ya. Dan ada cinta juga nggak sih ada kecintaan juga nggak sih? Ada bapernya nggak sih kalau kadang-kadang membangun bisnis itu? Oh, banget Mas gitu. Cuman nggak kelihatan aja. Banget. Sedih-sedihnya proses jatuh bangunnya itu kan sebenarnya nggak kelihatan. Mungkin kalau sekarang Coklat Dalam sudah di atas 7 tahun. Coklat Dalam sudah into kayak corporation gitu ya. Coklat Dalam ya, di atas titik kritis kali ya. 5 tahun ya kritisnya ya. Udah di atas itu lah ya. Kita sekarang udah nggak cuma punya brand dalam aja, tapi sudah punya brand yang kedua Bonbin, brand yang ketiga UI Coklat, brand keempat ada Tanda Hati yang versi minuman, brand kelima hasil kolaborasi sama UGM namanya Cobio Coklat. Jadi terus waktu itu kita nggak kepikiran bahwa Coklat Dalam akan jadi corporation dalam ID kayak gitu, yang kita punya 5 brand. Sekarang kita udah 5 brand, tapi perjalanannya kan nggak gampang tuh. Kalau sekarang kelihatan kayak cuma gunung es, tapi kan bawahnya tuh fondasinya berdarah-darah juga. Pakai nangis juga, Mas, pakai baper juga. Tapi saya satu hal yang kayaknya saya bagi, saya menikmati semua prosesnya. Konsisten, jadi menikmati prosesnya, konsisten, terus nggak putus asa. Karena yang nolak saya sampai hari ini nggak mau jualan Coklat Dalam itu masih banyak loh, Mas. Masih banyak, jangan sedih. Masih ditolak-tolak tuh masih. Tapi terus tawarin aja, dan kita percaya kalau satu jalan tutup tuh pasti ada distribusi channel yang lain yang bisa dibukain. Dan tetap semangat gitu, saya nggak punya kunci apa-apa selain yang kedua, tim kamu itu tim saya luar biasa menurut saya. Dan saya tuh menginvestasikan waktu, memang beneran investasi waktu untuk ngajarin teman-teman di tim supaya bareng-bareng jalannya. Nah itu yang kadang-kadang saya merasa banyak UKM tidak melakukan ini, investment waktu untuk ngajarin tim. Karena mereka khawatir, saya nggak mau ngajarin karena nanti tim saya malah justru keluar terus bikin bisnis sendiri sama persis kayak saya. Betul. Ya udah punya prasangka buruk sendiri, malah jadi kejadian ya. Padahal kalau kita punya tim kuat kayak gini kan juga enak, jalannya nggak sendirian banget gitu loh, tapi bareng-bareng gitu. Ya kembali ke konsep kalau Superman kalah dengan super team itu ya mesti gitu ya. Salah satunya Coklat Dalam ini ya. Super team. Saya nggak bisa jalan sendirian. Bener-bener nggak bisa nih. Iya sih ya. Mbak Meika dengan suaminya pun udah super team yang memang saling melengkapi kan. Masnya dulu dari Food Tech dan Mbak Meika juga jago di situ. Yang nggak kelihatan pas kita lagi brainstorming terus berantem itu kan nggak kelihatan, Mas. Iya, tahun-tahunnya udah masuk TV aja gitu kan, orang tahunya wah enak ya kan gitu kan. Ya nggak tahu aja udah uang berapa miliar yang hilang kan dari dulu. Kan dihitung-hitung banyak juga pasti ya. Atau ini challenge yang paling nyata ya sekarang ya, maksudnya dengan adanya pandemi corona kayak gini ya, itu challenge banget Mas. Karena kita drop penjualan tuh banyak banget, ada sampai hampir 70% kali ya. Kita drop penjualannya. Jadi terus akhirnya jadi kayak mikirin banget. Menurut saya ini salah satunya karena saya merasa bahwa kita bisa melakukan penjualan itu dengan pendekatan personal. Pendekatan personal itu dilakukan ketika si owner ikutan jualan, dan bahkan ownernya sendiri yang jualan. Ternyata skills-nya berbeda loh Mas, kayak gitu kepada si konsumen ini. Terus yang kedua, akhirnya di saat seperti ini kita bikin satu komitmen, any complaints apapun kayak gitu, yang tim nggak bisa follow up, langsung kasih ke kita berdua, baik saya maupun Mas Yuda. Kayak gitu, supaya kita bisa kasih solusi cepat kepada konsumen. Bukan saatnya kita kehilangan konsumen saat ini. Jadi any complaints, dan itu kejadian kemarin, baru aja 2 hari yang lalu kayak gitu. Itu kejadian. Terus langsung disolusiin cepat kayak gitu supaya benar-benar konsumennya happy. Karena jangan sampai kita kehilangan konsumen.
sudahlah sekarang susah, terus kehilangan konsumen kan lebih susah lagi kayak gitu. Iya. Wah, keren nih. Nah, mungkin nono sesi next episode ya Mbak bercerita tentang investmentnya kali ya. Kan investment tuh dowo banget nih ngomongin investment, ada pitch deck-nya gimana gitu kan. Nah, itu UKM tuh tapi aku bisa bocorin. Ya. Aku bisa bocorin satu. Investment itu kuncinya cuma satu, owner. Oh iya. Karena investor itu investor will invest on people. Investor tuh sebenarnya tidak hanya invest di bisnis pertama, tapi yang dilihat adalah owner. Nggak peduli kalau misalnya bisnisnya lagi naik turun, karena itu pasti punya masanya sendiri-sendiri bisnisnya. Tapi as long as owner punya keyakinan dan punya kekuatan, maka yang selalu dibilangin ke banyak investor, investment itu investor tuh will see on the people-nya. Jadi invest, mereka tuh akan invest, perusahaannya pasti berjalan. Iya benar. Aku pernah dengar itu juga, investor will invest on you. Jadi dia kalau kamu tuh bisa dipercaya ya, kalau produkmu at least nggak begitu bagus, dia bisa nawarin kamu apa aja kok gitu. Ya memang terjadi sih. Ya, karena setelah ada investment, ada investor masuk, itu mungkin akan ada banyak bantuan expert, bantuan bagaimana untuk memperbaiki produk dan segala macam, memperbaiki distribution channel dan segala macam. Tetapi kalau yang mau diinvest aja sudah tidak yakin sama usahanya sendiri, nah itu kan akan susah ngejalaninnya. Iya, paling susah memang ada di orangnya sih. Orang yang ngelokronan ya turu aja. Susah kok komennya. Thank you ya Mbak Meika, semangatnya luar biasa. Semoga audiens bisa belajar banyak dengan Mbak Meika. Nggak hanya ilmunya, tapi spiritnya sebagai womanpreneur pun juga luar biasa. Seorang cewek yang memang kekuatannya udah ngelebihin cowok. Bahkan entrepreneur cowok itu nggak se-struggle Mbak Meika loh. Jangan lupa super team belakangku luar biasa. Betul. Oke, thank you Mbak Meika, sukses terus buat bisnisnya. Ya, salam buat semuanya, sehat-sehat terus, dan sukses terus. Ya, makasih. Bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.